Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnani wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil liqa'i bi rabbil dayani, amma ba'd. Hadirin jamaah Jalsatul Ahbab yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus sahibul hajah, teman kita bersama yakni Bang Arifin serta segenap keluarganya serta para sesepuh yang hadir pada acara yang mulia ini, rutinan majelis Jalsatul Ahbab setiap malam Selasa. Mudah-mudahan kita semua dan wabil khusus keluarga sahibul hajah Bang Arifin, mudah-mudahan Bang Arif, mudah-mudahan sekeluarganya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, serta diistiqamahkan di jalannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda bahwasanya idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kamu melewati taman-taman atau kebun surga maka hendaknya kamu berhenti sejenak. Qila ya Rasulullah, maka ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang Anda maksud taman surga itu wahai Nabi Muhammad? Maka Rasulullah menjawab, taman surga adalah tempat-tempat zikrullah, hilaqud zikri, halaqah, kelompok-kelompok tempat duduk, kemudian majlis-majlis yang di dalamnya digunakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut kata Nabi Muhammad taman dari antara taman-taman surga. Berasaskan daripada hadis yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pahami dan dapat kita ambil daripada apa yang telah dipesankan oleh Nabi Muhammad, bahwa di dunia ini ada taman surga. Hanya saja terkadang manusia lalai atau bahkan pura-pura tidak mengetahuinya. Dengan jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi telah mengatakan bahwa apabila kamu lewat di taman surga, berhenti sejenak. Ditanya oleh sahabat, apa taman surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad menjawab, tempat atau halaqah yang mengajak untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana tempat yang mengajak ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, bertaubat di dalamnya kita kepada Allah, menyesali segala perbuatan yang kita lakukan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, saudara-saudara, sengaja saya menyampaikan ini, sengaja saya ulang-ulang terus akan hal ini, karena ini sebagai penggedor, sebagai motivasi dalam hidup kita, bahwa jika kita punya angan-angan dan punya harapan yang besar nanti bisa masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, jangan pernah tinggalkan majlis atau tamannya, minimal taman surga yang telah Rasulullah sebutkan berada di alam dunia. Semakin kita dekat dengan taman surga yang ada di dunia, maka tolak ukur juga nanti kita akan semakin besar harapan kita untuk masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mengaca atau kita membaca atau kita melihat, kalau orang semakin jauh dari taman-taman ilmu seperti ini, majelis-majelis zikir seperti ini, majelis-majelis ta'lim seperti ini, majelis-majelis sholawat seperti ini, maka akan membuat dia jauh juga kelak di akhirat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap kita melangkahkan kaki
apapun pekerjaan kita, terlebih lagi kalau datang ke majelis atau kita datang ke acara-acara pengajian atau majelis taklim dimanapun berada, jangan lupa kita harus mempunyai niat yang baik. Karena disebutkan oleh Al-Imam Junaid bahwasanya man fataha ala nafsihi bab hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufiq. Nah, ini mau kita amalkan walaupun terkadang kita lupa niat yang baik. Barang siapa, kata Imam Junaid, yang membuka satu niat yang baik untuk diri dia. Nah, makanya makan, saya kasih tahu sekali lagi, makan itu hukumnya mubah. Tahu mubah? Apa? Mubah dia mun ikhlas tak susah, tidak kita boleh bahas. Mubah mana? Makruh. Pada junjungan. Mun makruh dinaaki oleh pahala, kalau tak oleh itu haji makruh. Mun sunnah kalau oleh pahala, tak kalau tak oleh itu dosa. Mun wajib kalau oleh pahala, dinaaki atau ditinggalkan dapat dosa. Jadi urusan akan gue kebun para ulama. Ini pentingnya yang namanya niat di dalam segala sesuatu. Makanya kalau kita tadi lihat di awal pembacaan saya baca di buku kayak Ratibul Haddad nama. Yang barusan kita baca itu Ratibul Haddad yang disusun oleh guru mulia saya, oleh guru mulia kami Al-Faqih As-Sayyid Al-Habib Haidar bin Muhsin bin Ali Al-Hibwan. Di situ kita akan dapati niatnya beliau mengajarkan kepada kita. Apa kata beliau? Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim. Ya Allah, masukkan niat kami kepada niatnya orang soleh. Paham maksudnya? Terkadang kita ini kan sholat, makan, semuanya lupa niat kita ini. Yang penting makan, perut kenyang, tidur. Kerja dapat duit. Tapi kalau orang soleh, makannya, tidurnya, berjalannya, tiada niat kecuali niatnya ikut Nabi Muhammad. Macam mana Nabi Muhammad makan, macam mana Nabi Muhammad tidur, macam mana Nabi Muhammad berjalan. Nabi Muhammad tu kalau berjalan kebanyakan nunduk Nabi Muhammad. Bukan macam kita. Kalau macam kita ni bahasa Inggrisnya angge. Merasa paling lawan, merasa paling jago, merasa paling tampan, angge. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak suka macam orang seperti itu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah itu tidak suka dengan orang yang sombong. Maka Nabi Muhammad itu kalau berjalan nunduk, langkahnya lebih cepat. Enggak macam kita ni toleh-toleh, bahkan rumah orang yang diintip apa isi dalam itu kalau kita. Makanya orang soleh kalau kita tak bisa berjalan seperti itu, minimal niat dulu. Bagaimana niat kita kalau enggak mampu semuanya? Niatnya macam tadi dah. Ya Allah, masukkan niat saya sebagaimana niatnya orang soleh. Karena niatnya orang soleh pasti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Contoh, saya kembali pada makan ni. Ini depan saya itu makanan sini. Makan hukumnya mubah. Makan yang hukumnya mubah tak dapat pahala, bisa jadi dapat pahala kalau kita niatkan ibadah. Makanya jangan pernah tinggalkan niat yang baik. Kita pakai baju, kalau kita baca alhamdulillahilladzi kasaniya hadza, itu doa pakai baju. Apal nak? Oke, kalau tiba tak apal. Masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Doa pakai sandal apa? Bingung. Padahal sering ya, kuis sandal lagi. Lepai. Ada semua, melihat langit ada. Semuanya ada doanya. Nah, nanti kita akan bahas masalah doa-doa. Nanti kita akan campur pengajian itu nasuhih dunia dengan bidayatul hidayah. Di bidayatul hidayah itu ada doa-doa keseharian kita. Dan wajib kalau udah sampai babnya dihafalkan. Nanti disetorkan satu-satu. Udah macam ngaji intinya. Nah, saudara-saudara, makan contoh. Makan itu hukumnya mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah dapat pahala. Makanya kata Imam Junaid tadi, siapa orang yang membuka untuk dirinya satu niat yang baik, Allah bukakan untuknya pintu
70 pintu taufik. Tahu taufik artinya apa? Taufik itu pemberian agar kita berbuat amal yang soleh. Bada taufik, bada afiyah, bada lutuf, bada barokah. Nah, ini saya jelaskan sekali lagi. Kan banyak orang nanya, mater berkah. Apa hakim semua bang ulama mau oleh berkah? Apa berkah dia? Apa itu barokah? Sabun para ulama, kata para ulama, barokah ay tazidukum fit ta'ah. Barokah kaya, sabun para ulama, barokah itu adalah sesuatu yang menambahkanmu di dalam ketaatan kepada Allah. Semakin kita dekat dengan ulama, rupanya semakin kuat ibadah. Berarti kamu barokah. Semakin kau dekat dengan orang soleh, semakin rasanya pengen jadi orang soleh. Semakin kita nih suka dengan orang soleh, semakin sering baca Quran. Berarti kita sudah dapat barokah. Ada juga afiyah. Afiyah itu agar kita diistiqamahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih kebaikan dalam taat, dikasih umur yang panjang dalam taat. Itu afiyah namanya. Makanya kalau kita berdoa jangan lupa afiyah. Afiyah. Ya Allah, saya ini minta uang ya Allah. Misalnya contoh, ya Allah saya ini mudah-mudahan jadi ahli zikir, rajin ibadah, rajin sholat. Ma'al afiyah atau bil afiyah, dengan cara yang baik ya Allah. Jangan lupa tuh, kalau berdoa bil afiyah atau ma'al afiyah. Ini ada cerita satu nih tentang afiyah nih. Bukan tak ada ceritanya, ada ceritanya. Dulu ada orang di dalam penjara. Setiap subuh ini orang doa, ya Allah, afiyah ya Allah, ma'alafiyah ya Allah, ma'alafiyah ya Allah. Didatangi sama temannya yang ada dalam penjara. Bro, ya ada apa? Apa nih kau doa? Ini biasanya orang Rabbana atina fid dunya, panjang doa orang tuh. Kalau doa kau ini mana afiyah ya Allah, afiyah. Tak ada doa lagi, kau apa? Bukan itu, gitu dia. Ini ada kejadian dahsyat luar biasa ini tentang afiyah nih. Iya, apa itu? Cerita. Dulu kata orang yang doa afiyah nih, sebelum aku nih masuk ke dalam penjara, aku nih sering berdoa di dalam rumah. Ya Allah, berilah aku nih rezeki tanpa susah, tanpa letih, tanpa kerja. Ini nyaman benar nih doa dia nih. Ya Allah, minta aku rezeki tanpa susah, tanpa letih, tanpa kerja. Ini kalau ada ente kabur nyaman, usah kerja dia tidur makan ente. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajibu lakum. Kau minta dengan aku, kata Allah, pasti aku kabulkan permintaan kau. Cuma ada salahnya orang nih. Ya Allah, kasih aku nih rezeki ya Allah. Bila taat, tanpa letih kata dia, tanpa bekerja, tanpa semuanya lah. Pokok aku datang ke rumah udah ada rezeki. Masya Allah. Akhirnya suatu ketika doa orang tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di suatu hari di depan rumahnya tetangga dikelahi ditumbuk, disikat dua-dua. Dia nih ngelihat yang berdoa tadi nih, disebut depan rumah dia, disikat tadi tetangga berdua. Datanglah dia nih dengan niat maksud untuk melerai itu disebut bencana, benar. Dilerai. Ketika dilerai dari jauh, orang musuh ini salah satu ada yang mukul. Diambillah kerah baju dia, tombok balik kena yang berdoa tadi nih. Dari jauh polisi lihat. Oh, kau rupanya yang lain. Dibawalah dia, dimasukkan ke dalam penjara. Setiap pagi orang yang doa tadi itu dapat bubur dari penjara tanpa capek, tanpa kerja, tanpa usaha. Setiap pagi kalau di penjara dapat nasi gratis. Betul apa betul? Iya kan? Barulah dia sadar, ya Allah, ini rupanya Allah jawab nih. Dapat rezeki tak perlu tak perlu susah pak. Sipir, petugas ngasih. Nah. Diduduk ya, dapat bubur. Akhirnya dia baru ingat kata gurunya kalau nak berdoa jangan lupa ma'an ya Allah minta rezeki yang banyak dengan cara yang baik. Kalau tadi cara tak baik masuk penjara, mau masuk penjara dia. Nah, itu
Penting kalau berdoa ma'al ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari pengajian kita ini sebenarnya malam ini pengajian kitab, cuma karena ini pengenalan daripada Ratibul Haddad punya Habib Haidar bin Mahsyar Ridwan. Kalau kemarin itu maulidnya Nafahatul Anbariyah fi Madhi Khairil Bariyah. Jadi kitab nanti kita akan selang-seling Bidayatul Hidayah dan juga kitab Masaihud Diniyah. Nanti dua-duanya tuh. Itu tasawuf juga masalah fikihnya ada. Jadi intinya mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan ini setiap malam Selasa, setiap lain niat kita, tujuan kita hanya ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hidup di dunia ini. Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam ngasih pesan kepada Nabi Muhammad, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hidup sesukamu, tapi ingat kau pasti akan mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarikuhu. Cintai siapa saja yang ingin kau cintai. Kau boleh suka dengan siapa pun, tapi ingat, fa innaka mufariku, pasti kau akan berpisah dengan dia. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan beramallah sesukamu. Kau nak apa terserah, tapi ingat, segala perbuatanmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini berjalan, kita ini melakukan, kita teriak-teriak untuk zikir kepada Allah. Tiada lain, harapan kita semoga dibalas agar kita dekat di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu saja kira-kira. Mudah-mudahan majlis ini semakin barokah dan istiqamah, dan mudah-mudahan khususnya sahibul hajah Bang Ari beserta keluarga ataupun yang hadir dari para tetangga, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang barokah, istiqamah dalam ibadah, panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ya Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.